kita ajarin lagi nih ya. Gimana tuh caranya? Aku diberkati, kita nunjuk nih diri sendiri. Kamu diberkati, dan kalau kita semua diberkati, kita muter. Jadi kalau kita tanya apa kabar, jawabnya Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita uji coba sekali lagi nih ya. Apa kabar? Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Wah, gampang banget ya. Oh ya Kak, ngomong, aku hari ini seneng banget deh. Seneng banget, kenapa tuh? Karena hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama adik-adik Mago Diki. Dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, karena hari ini aku senang banget, aku mau membagikan sukacita aku ke adik-adik sekalian ini. Lewat apa? Lewat bernyanyi. Bernyanyi. Lagu apa? Lagu sukacita Bergelora musik. semangat banget ya. Semangat banget. Nah adik-adik, kira-kira tahu gak hari ini temanya apa? Tema hari ini itu sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri itu apa? Sangkal diri itu misalnya adik-adik dikasih dua pilihan nih, antara ikut acara Mago Kids ini atau bermain HP. Tapi adik-adik lebih memilih ikut acara Mago Kids ini. Kalau pikul salib itu apa, Kak? Kalau pikul salib itu misalkan adik-adik lagi nonton nih acara ini, terus diajak main game, tapi adik-adik berani buat nolak, padahal adik-adik diejek. Wah. Nah, aku ada nih lagu yang nyambung nih, langsung kita nyanyi aja ya. Oke, musik.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sahabatku. Kali ini kita akan menggunakan gerakan hand sign atau yang disebut bahasa isyarat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita akan menyanyikan lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah membawakan kita kembali bersama. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah firman ini jadi sangat berguna selama hidup selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dengan langkah tertati-tati, kupikul salibku perlahan-lahan.
Rasanya sangat berat bebanku. Kupotong salibku agar lebih ringan bebanku. Aku pun melangkah lagi dengan hati lebih tenang karena bebanku mulai ringan. Ternyata salib itu masih terlalu berat bagiku. Kuputuskan memotongnya lagi agar bebanku lebih ringan. Dan langkahku pun lebih cepat daripada orang lain. Namun sungguh ku terkejut saat tiba di tempat tujuan. Salib yang telah kupotong ternyata tak mampu membawaku ke seberang, tempat di mana aku akan bertemu dengan Tuhanku. Aku tertunduk menyesal, namun tiada guna pada akhirnya. Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat salib 3D yang bisa diberdirikan, seperti ini. Jadi barang-barang yang akan dibutuhkan adalah 2 gambar salib yang sudah di-print, bisa dengan kertas putih atau kertas berwarna, gunting, selotip, hiasan, bisa hiasan apa saja, dan juga alat mewarnai, bisa pensil warna, spidol, atau krayon. Langkah pertama, kita akan menggunting 2 salib. Ketika sudah selesai, kita bisa mewarnai atau menempelkan hiasan ke salibnya. Sudah selesai diwarnai atau dihias, kita akan menggunting salah satu salibnya dari bawah sampai tengah sini, dan yang satunya dari atas sampai tengah. Kita bisa lipat sedikit saja supaya bisa kelihatan tengah-tengahnya. Lalu kita akan gunting sampai tengahnya. Itu juga untuk satunya. Lalu kita bisa gabungkan kedua salibnya. Supaya bisa berdiri seperti ini. Lalu kita bisa menempelkan selotip agar tidak mudah lepas. Lalu kita sudah selesai membuat salibnya. Selamat mencoba ya! Inilah saat yang paling dinanti-nantikan, yaitu pengumuman pemenang kuis berhadiah. Kira-kira adik-adik apakah masih ingat apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kepada siapakah Yesus memberikan kunci kerajaan surga? Ada yang tahu jawabannya? Betul, jawabannya adalah Petrus. Sekarang Kak Ruth akan membacakan nama-nama 3 orang pemenang. Langsung saja, teng 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 teng. Yang pertama adalah Renald Karuna Tansil, kelas 2 SD dari Bulukumba, dengan akun Instagram @fannysusi. Pemenang kedua adalah Joan Mulyadi, usia 6 tahun, dengan akun Instagram @ncniknat. Dan pemenang terakhir siapa ya kira-kira? Pemenangnya adalah Siska, 12 tahun, dari Paroki Maria Bunda Karmel, dengan akun Instagram @siska_12. Kami mengucapkan selamat kepada ketiga pemenang, dan langsung saja tuliskan alamat lengkap di DM Instagram agar hadiah dapat segera dikirimkan ke rumahmu. Dan bagi adik-adik yang belum berkesempatan memenangkan hadiah ini, jangan khawatir, karena masih begitu banyak kesempatan yang bisa kalian coba terus. Siapa tahu di kuis minggu ini kalian bisa menang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus mensubscribe YouTube Imago Dei BSD. Yang kedua,
follow Instagram @imaguribsd. Dan yang ketiga, menjawab dengan benar melalui direct message atau DM Instagram @imagodibsd. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan untuk kuis berhadiah minggu ini adalah, apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-harimu? Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-harimu? Langsung saja segera jawab, karena bisa saja kamu yang beruntung mendapatkan hadiah. Dan hadiah ini disponsori oleh Mjoyo Resto. Bagi adik-adik yang belum pernah mencoba, langsung saja coba makanannya, karena lezat banget loh adik-adik. Bisa langsung cek Instagram, Facebook, atau langsung saja hubungi nomor-nomor berikut ini. Jadi, kami tunggu jawaban dari kalian. Sampai jumpa dan semoga beruntung. Thank you, Imagade. I love you. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Robus ya. Gimana tadi? Bahagia? Iya, ketemu dengan teman-teman semua. Tadi diajari kakak-kakak apa tadi? Bernyanyi. Terus apa lagi? Bermain. Terus kreativitas. Ya. Kita berterima kasih kepada mereka. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf yang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Ya, maka Romo akan mengajak adik-adik berdoa dan nanti Romo akan memberikan berkat. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu. Pagi ini kami telah banyak hal diajari oleh kakak-kakak, bernyanyi, bermain, dan juga kreativitas. Berkatilah kakak-kakak yang membantu kami, berilah kesehatan, berilah kebahagiaan. Kami juga berterima kasih untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka yang sudah mencintai dan juga mengasihi kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Amin. Semoga berkat Allah turun melimpah-limpah atas adik-adik sekalian, sahabat Imago Dei, dengan berkat Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita udah di akhir acara nih ya. Sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu yang berjudul When I Remember Jesus Died For Me.